wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Falam fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini, sore menjelang malam, kita masih bisa memenuhi panggilan Allah salat maghrib berjamaah tanpa ada halangan suatu apapun. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita keistiqomahan dalam hidup dan juga ketika meninggal semoga Allah berikan kita husnul khotimah. Salawat dan juga salam juga tercurahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahmatullah, masih di dalam sunnah-sunnah sholat, yaitu di sunnah qauliyah. Sudah sampai kita kemarin ke nomor 7 ya. Nomor 1 adalah membaca setelah Fatihah, baca suratnya. Yang kedua adalah zikir ketika rukuk, tambahan selain Subhana rabbiyal azim ya, ada Allahumma laka raka'tu dan seterusnya. Ketiga zikir ketika i'tidal, keempat zikir ketika sujud, kelima doa di antara dua sujud, kemudian keenam membaca salawat Nabi secara lengkap, dan yang ketujuh adalah doa setelah tasyahud awal atau setelah tasyahud tsani, bukan atau tapi dan ya. Doa setelah tasyahud awal atau berdoa setelah tasyahud tsani. Kemudian yang ke-8 adalah at-taslimatus tsaniyah, salam yang kedua. Jadi salam pertama itu rukun, salam yang kedua hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Jadi misal gambaran ekstrimnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kepentut prot gitu ya, belum sempat salam yang kedua, maka sholatnya sah. Karena salam yang kedua adalah sunnah ya. Tapi kalau belum salam kepentut, walaupun sudah 4 rakaat tinggal salam yang belum, tapi belum salam pertama, batal sholatnya, wajib mengulang. Tapi ketika sudah salam sempurna,
tinggal salam yang kedua belum, kita kok batal. Nah, maka batal wudhunya, nuntut maksudnya, maka sholatnya sah. Karena salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Tabatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sungguh keadaan Rasulullah SAW yusallimu taslimatain, salam 2 kali. Fa'an Amir bin Sa'ad an Abi qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yamini wa an yasari. Nabi itu salam dengan menoleh ke arah kanan dan menoleh ke arah kiri. Hatta ara bayadhu khaddihi, sehingga aku melihat putih-putih pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi sampai kelihatan sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi sampai kelihatan sini. Nah, salam 2 kali. Wa taslimatul ula ruknun. Salam yang pertama adalah rukun. Tidak sah sholat bila tidak melaksanakan rukun atau meninggalkan rukun. Kemudian wa amasaniyah fa ya sunnah. Mana dasarnya? Faqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasara al-ula. Pada satu hadis yang lain Rasul pernah mencukupkan salam 1 kali. Di sini menunjukkan bahwa salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Itu dalam hadis Aisyah. Karena anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi shalah taslimatan wahidatan tilqa wajhi yamilu ila syaqqil aiman qalilan. Ya. Jadi Nabi pernah sholat itu salam hanya 1 kali salaman. Ya, dan tidak begitu menolehkan yang banyak, hanya mencondongkan wajahnya ke arah kanan sedikit itu pernah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu sedikit itu pernah. Dan tidak 2 kali. Di situ menunjukkan bahwa salam yang kedua hukumnya adalah sunnah, tidak rukun. Yang jadi rukun adalah yang pertama. Nah, Nabi melakukan itu buat dalil ya. Buat dalil ketika Nabi pernah melakukan 1 kali dan tidak ada indikasi lain, berarti menunjukkan salam yang kedua hukumnya adalah sunnah. Yang ke-9, adzikru wa du'a ba'da shalah. Zikir dan berdoa setelah sholat. Ini juga sunnah ya. Sunnah. Jadi setelah sholat kita zikir dan berdoa, tidak lamcing ya. Lamcing salam kencing. Jadi ada orang yang bilang man laisal wirid kal kirit. Barang siapa yang tidak pakai wiridan ketika sholat, lamcing tadi kal kirit, kayak kera, ketrek. Lepas isok. Iya, karena ketrek itu kalau mau nyabrang oleh kanan, oleh kiri, lari. Ada orang oleh kanan, oleh kiri terus lari, itu kal kirit gitu ya. Ya, jadi maksudnya kita disuruh untuk zikir ya, jangan sampai udah enggak zikir. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sabbaha fi duburi kulli sholatin salasan wa salasina." Barang siapa yang membaca tasbih setelah sholat itu jumlahnya 33, ya subhanallah, 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 33. Wa hamidallah salasan wa salasina, dan kemudian memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, juga salasan wa salasina, 33. Wa kabbaro, dan baca takbir, Allahu akbar, salasan wa salasina, 33. Fatilka tisun wa tisuna, maka yang demikian itu adalah menjadi 99. Kan 33, 99. Wa qala tamamul mi'ah, kemudian yang ke-100-nya ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ke-100-nya ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khotoya, maka dosanya diampuni oleh Allah. Wa in kanat misla zabatil bahr, walaupun dosa itu jumlahnya sebanyak umpluk segoro.
Kumpul segoro itu kan banyak sekali lah ya. Buih lautan itu banyaknya karuan. Nah itu senajan dosanya sejumlah itu, kok habis sholat membaca zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, digenapi 100 menjadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni semua dosanya. Walaupun dosanya sepenuh, sebanding, sebesar, sebanyak umpul lautan. Bui jadilah di dalam lautan. Selain dosa syirik dan selain dosa hakul adam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dalam teks yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun nikmatu wa lahul fadlu wa lahul sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini teks yang lain dalam riwayat Muslim ditambahi seperti itu. Setelah 33 kali, kemudian setelah 100 kali itu tambah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwata illa billah, ya, wala na'budu illa iyyah, lahul nikmah wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ya, tambah itu. Dan tambah lagi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima aqwaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalang-halangi kalau kamu memberi, tidak ada yang bisa memberi kalau kamu menghalang-halangi, ya. Tidak ada manfaat, ya, kesungguhan seseorang tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir-zikir setelah sholat. Kemudian karena idza insarafa min salatihi istighfar salasan. Nabi ketika selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka yang dilakukan pertama kali adalah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Zikir 3 kali, kemudian baru ditambah Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Astagfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dalam hadis Uqbah bin Amir pernah berkata, amarani Rasulullah SAW an aqra'a bil muawwidzat dubura kulli sholatin. Aku diperintah oleh Rasulullah untuk membaca 3 muawwidzat, ya. 3 muawwidzat itu berarti masuk Al-Ikhlas. Jadi baca Al-Ikhlas, kemudian kul a'udzu birabbin nas dan kul a'udzu birabbil falaq. Itu jadi susunan-susunan tadi. Dan itu tidak harus urut, ya, mana yang mau didahulukan. Tapi yang persis dilakukan Rasulullah setelah sholat persis adalah astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan setelah itu baru urutan yang lain. Mau yang tasbih dulu itu, takbir, kemudian tahmid, kemudian mau 3 muawwidzat, ya, atau kemudian yang Allahumma la mani'a lima aqwaita dan seterusnya. Kemudian di dalam satu hadis yang lain Rasulullah bersabda, man qara'a ayatal kursiyyi dubura kulli sholatin maktubatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, lam yakul bainahu wa baina dukhulil jannah, tidak ada yang menghalang-halangi orang itu untuk masuk surga, illal maut, kecuali mati. Tidak ada yang menghalang-halangi orang itu untuk masuk surga kecuali mati. Artinya apa? Ya belum masuk surga itu kalau karena belum mati saja, ya. Nah, jadi kalau nanti mati, karena syarat masuk surga itu mati, ya. Syarat masuk surga itu mati. Nabi saja ketika pas Mi'raj, ya, kan main ke surga itu, Pak. Dalam hadis yang panjang itu diceritakan Nabi nggak mau pulang karena kerasan di sana. Pasti kalau di dunia terlihat surga mesti kerasan, Pak. Maka malaikat Jibril bilang, nggak boleh ya Rasulullah,
panjenengan harus pulang dulu ke dunia untuk berdakwah. Kenapa? Karena kamu belum mati. Karena Nabi belum mati. Jadi masuk surga syaratnya harus mati ya. Tidak mati nggak masuk surga. Jadi ketika orang membaca ayat kursi setiap akhir sholat, maka tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membatasi antara orang itu dengan surga kecuali hanya mati. Jadi harapan masuk surganya luar biasa. Wa amat doa pada sholat, adapun doa setelah sholat, maka ada banyak. Misalnya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, inni ala dzikrika, bantulah aku untuk mudah zikir kepada Engkau, wa syukrika, dan mensyukuri Engkau, wa husni ibadati, dan membaguskan ibadahku terhadap Engkau. Berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah aku untuk bisa mengingat Engkau, bisa mensyukuri Engkau, bisa beribadah kepada Engkau dengan baik. Maka Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil kubri. Ini harus enggak lupa doa ini. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu ya Allah minal jubni, dari rasa pengecut wani-wani orang itu kan pengecut. Iki cilekane utawa minimale itu nek nyabrak dadi pengecut itu ketabrak. Gitu. Maju mundur ragu gitu. Wani ora. Apalagi urusan yang besar, maka berlindung dari rasa itu. Wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Ya Allah, dan aku berlindung kepadamu an uradda, jangan sampai aku dikembalikan ila ardhalil umri, kepada umur pikun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai pikun, karena pikun itu nyusahke sing ngrumat ya. Anake telu, sing sisi ngopeni kono bandulan. Sing mbahine sing anake sing barep ya. Anake sing nomor loro teko sing barep lunga, piye Pak Krisna urung. Sasat kan Mbak Yung kok ngerti dikai mangan, ngono aja. Mergane pikun niku nggih. Nah, jadi enggak tahu semuanya sudah lupa padahal sudah tua. Kalau pikun itu anak kecil itu orang tua pinter. Terus mau ngomong bulung kan hasilnya kan sudah pinter. Orang tua orang mungkin sudah pinter. Ya, makanya berdoa kepada Allah ya. A'udzubika an uradda ila ardhalil umur. Pikun itu enggak pandang umur loh. Umur 9 tahun kadang pikun ada ya. Umur 90 lebih jadi Perdana Menteri ya. Mahathir 93 tahun jadi Perdana Menteri ya. Kita berdoa. Di antara keistimewaan orang yang sampai tua nggak pikun itu orang yang suka membaca Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran itu dijauhkan oleh Allah dari pikun ya. Pikun itu karena kadang fisiknya itu sehat loh, fisiknya kan itu masya Allah. Kalau misalnya dikasih pilihan ya, pikun badan fisik sehat tapi pikun dengan badan nggak sehat tapi akalnya masih normal, kan lebih baik pilih yang kedua. Nah, banyak orang yang sudah sakit tapi bisa komunikasi. Bahkan ada ulama yang sampai sudah nggak bisa jalan, matanya nggak bisa melihat, dan masih banyak memberi nasihat karena akal itu tetap segala-galanya. Gitu. Nah, ketika habis sholat berdoa, Allahumma a'udzubika an uradda ila ardhalil umuri. Ini kita berdoa seperti itu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung padamu ya Allah min fitnatid dunya, dari fitnahnya dunia. Fitnah dunia itu luar biasa ya. Baik fitnah yang berupa syahwat, keinginan, atau fitnah yang berupa
subhat, ya. Fitnah yang berupa subhat, entah syahwat maupun subhat. Luar biasa. Wa a'udzubika min adzabil kubri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min adzabil kubri, dari siksaan kubur, ya. Karena di kubur itu jadi siksa bagi orang yang berhak mendapatkan siksa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kubur itu juga lumayan lama. Kalau matinya tahun 2022 saja kan masih lama, sampai besok hari kiamat tahun berapa gitu ya. Lama banget kalau disiksa gimana itu gitu ya. Ya Allah. Kemudian doa yang lain, Rabbi kini adzabaka yauma tub'atsu ibaduk. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa Engkau di hari di mana hamba-hambamu dibangkitkan. Kemudian yang tidak kalah penting, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhkhar, la ilaha illa anta ya Allah. Ampunilah aku dosa-dosa yang telah aku lalui, dosa-dosa yang akhir-akhir, dosa yang aku sembunyikan, dosa yang aku lakukan secara terus terang, dosa yang aku berlebihan, dosa yang Engkau lebih tahu. Engkau adalah maha dahulu dan Engkau adalah maha akhir. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan kecuali Engkau. Ini doa-doa setelah sholat. Ada Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, minta kepada Engkau ya Allah, minta ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Karena kadang banyak kelebihan, banyak ilmu tapi tidak manfaat, tidak diamalkan. Tahu kalau A itu baik, tapi belum tentu kita bisa melakukan. Tahu kalau B itu jelek, belum tentu kita bisa meninggalkan. Bahkan yang para laki tahu kalau A itu jelek, belum tentu kita memandang sebagai sesuatu yang jelek. Kalau B itu baik, belum tentu kita bisa memandang sebagai hal yang baik. Terkadang yang baik kelihatan jelek, yang jelek kelihatan baik. Maka ada doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Ya Allah, perlihatkanlah kepadamu yang baik itu kelihatan baik, karena yang baik terkadang kelihatan jelek. Kalau dalam bahasa Jawa disebut lungko katon kencono. Iya, memang kita emas ya, kelihatan baik sekali karena mungkin kita suka gitu ya. Wa rizqan thayyiban, dan kita meminta rezeki yang baik, rezeki yang thayyib ya. Ada rezeki itu halal tapi kurang thayyib. Kalau thayyib pasti halal, halal yang baik. Tapi ada halal tapi kurang baik. Ya kurang baik. Kurang baik itu bisa jadi karena pekerjaannya kurang baik ya. Kalau misalnya ada istilah kerja tukang parkir, misalnya itu ada dengan datang nggak markiri gitu loh ya. Jadi dengan mau pergi tiba-tiba datang minta uang, itu halal tapi kurang baik. Nggak thayyib itu ya. Nah, mesti sing DKI mbak gerutu, mau atau orang. Ini kecil-kecilan, tapi yang besar juga banyak urusan besar. Iya, jadi makan gaji dengan bekerja yang sakar PJB misalnya kan, misalnya halal kan kurang baik gitu ya. Maka kemudian minta rezeki yang halal dan yang baik, baik dalam sisi halal haram maupun baik dalam sisi kadar kandungan di dalam tubuh ya. Nah, belum tentu makanan yang enak-enak yang halal-halal itu baik untuk tubuh kita. Iya, yang umurnya sudah mendekati 60 atau 60 lebih ya, yang sudah meninggalkan dunia hitam ini Pak Sarko ya, itu tidak semuanya baik dalam tubuh kita. Durian itu kadang-kadang belum tentu kita baik makanan itu saya. Nah, di orang pesta pernikahan jangan dimakan semuanya ya. Halal sih halal gitu ya, tapi baik atau tidak gitu ya. Maka berdoa kepada Allah ya, agar diberi rezeki yang halal dan yang baik. Wa amalan mutaqabbala, dan kita minta juga kepada Allah
amal yang diterima. Amal dikit diterima jauh lebih baik daripada amal banyak tapi tidak diterima. Syukur-syukur banyak tapi diterima. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa 'adzabil kubri. Dan berdoa itu, ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah minal kufri, dari kekufuran, baik kufur minad din maupun kufur minad nikmah. Mungkin kalau kita nggak kufur minad din, keluar dari agama, tapi kadang-kadang kita kufur terhadap nikmat Allah, nggak pernah bersyukur terhadap nikmat yang Allah kasih kepada kita semua. Ya, pertanyaannya itu mesti jawaban yang tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Melarat bedino sugih sak segi urip ora tahu misalnya kan. Nah, padahal kan Allah masih kita luar biasa. Tapi merasa seolah-olah kita itu tidak dikasih apa-apa oleh Allah. Itu namanya kufur nikmat. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, nikmatnya pasti akan ditambah. Tapi kalau kamu kufur, ya apapun tidak akan terasa nikmat. Ada orang makan, lauknya itu sini gulai, sini tengkleng, sini apa, banyak itu. Oh, kok darurat kurang kerupuk etok. Bisa ngomong ngene kan kerupuk itu jadi enak tenang. Berarti yang lain itu kan bilang semua lah, tinggal melihat kerupuk, karena melihatnya nggak ada. Itu namanya contoh orang yang tidak pandai bersyukur, gitu ya. Ya toh, jangan kalau kayak gitu kadang-kadang. Ya Allah. Makanya, Masya Allah. Kurang kerupuk, kalau jadi yang lain kayak hilang semua. Ya, Masya Allah. Itu namanya tidak syukur. Sering kita tuh melihat, yang dilihat, yang dicari, yang tidak ada. Sehingga yang ada itu ketutupan. Ya, nikmat-nikmat yang ada itu ketutupan. Jadi yang dilihat itu yang belum terus. Giliran dulu rumahnya masih ngontrak. Nah, ini di rumah dhewe enak. Tenang, bos-bos di rumah dhewe itu ya orang jadi alhamdulillah, di rumah dhewe ya Allah enggak. Rumah dhewe yang duwe nek omah tok iki ora ono kendaraane ya. Iya, bisa tuku sepeda motor. Ono aja terus alhamdulillah ya sepeda motor itu kayak mudan ini nek ono ya sik mudanan. Terus yang dilihat yang enggak ada terus. Jadi enggak pernah bersyukur. Maka cara untuk bersyukur itu kita harus melihat di bawah kita, bisa melihat di atas kita. Nah, melakukan diklo orang mana gitu ya, disandung gitu lah. Ya, jadi melihat yang sudah ada itu kita syukuri. Nah, kalau yang ada itu kita syukuri, nanti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dipandang seatasnya terus ya nggak akan ada habisnya toh. Nah, makanya Rasul sampai mengatakan anak Adam itu perutnya tidak akan pernah penuh kecuali diisi tanah. Ya, kecuali diisi tanah, maksudnya mati. Kalau mati kan diisi tanah perutnya loh. Iya. Dalam teks itu disebutkan bahwa misalnya ada anak Adam dikasih emas 1 lembah, pasti akan menanyakan lembah yang kedua. Lembah yang kedua itu, Masya Allah. Maka kita berlindung dari kufur. Wal fakri, dan fakir ya. Fakir hati. Hati yang merasa fakir, merasa kurang. Wa adzabil qabri, dan siksa di dalam kubur. Doa ba'da shalah mustajabun insyaallah. Dan doa setelah sholat adalah termasuk doa di waktu yang mustajabah. Doa yang diijabahi oleh Allah. Faqila ya Rasulullah, ayu doa asma. Doa yang paling diijabahi itu di mana ya Rasul? Rasul menjawab 1 jawful lail, di tengah malam. 2 waktu burus sholawatil maktubat, di belakang atau di setelah selesai sholat wajib. Jadi di tengah malam dan juga pada saat selesai sholat wajib, itu termasuk makom atau waktu mustajabah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping doa-doa yang tadi dicontohkan itu kan suatu gambaran permintaan di situ ya. Maka boleh juga minta yang lain, permintaan yang lain. Kalau nggak bisa mengharapkan ya dengan bahasa ibu kita boleh juga. Ya Allah, sebenarnya aku utang orang lunas ya Allah. Paling rezeki, jadi sungguh bayar utang ya Allah boleh ya.
Untung jauh banter-banter. Salat jamaah ini dan musalah banter-banter kan terus dilirik tonggone itu ya Allah sebelum main menaren mobil api itu utangmu akeh loh. Jadi ya bisik-bisik aja Allah dengar ya. Bisik-bisik Allah Subhanahu wa taala dengar insya Allah. Ya kalau mau malam di rumah tengah malam nggak ada yang dengar ya nggak apa-apa ya. Selain Allah maksudnya ya. Ini sunnah-sunnah qauliyah. Kemudian di samping sunnah qauliyah ada sunnah apa? Fi'liyah. Nah, sunnah fi'liyah adalah sunnah yang secara fi'li ya, perilaku bukan ucapan. Yang tadi kan dari membaca surat setelah Fatihah itu kan lesan ya, qauliyah ya, sampai kepada doa itu qauliyah. Kemudian ada sunnah fi'liyah, yaitu sunnah-sunnah yang dikerjakan secara perbuatan. Apa diantaranya sunnah fi'liyah? Yang pertama adalah ittikhadhu sutrah fis shalah. Ittikhadha yattakhidhu ittikhadan. Ittikhadhu sutrah fis shalah, menjadikan ketika kita sholat sendirian di depan itu ada sutra. Itu bagian dari sunnah ya, bagian dari sunnah. Dan juga ada yang mengatakan itu wajib. Tapi jumhur ulama mengatakan itu sunnah. Yusannu lahu ayyaj'ala amamahu sutrah fis shalah tamna'u al-murur amama. Jadi wajib dipasang kita memasang sutrah itu bahasa kita mendapat tabir atau penghalang gitu ya. Nah, pembatas di depan kita agar tidak dilewati orang. Agar ketika orang lewat itu tidak di depan kita tapi sudah terhalang oleh sutra. Kan kadang ada masjid itu yang pintunya kan sini gitu loh. Dengan sholat di sebelah sana nggak pakai sutra. Artinya orang lewat masuk itu melewati depan. Nah, maka depannya itu pasti sutra. Pasang picis misalnya juga boleh gitu ya. Atau pasang apa. Atau kalau depan longgar, kalau sholat itu ke depan itu jangan di belakang. Gitu. Kadang depan longgar malah ke belakang. Mau sholat sunnah tadinya di depan malah pindah belakang pinggir pintu. Nah, akhirnya menghalangi orang yang mau lewat. Maka memasang sutra itu adalah bagian dari sunnah sholat. Ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, An-Nasai, Al-Hakim, ya, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutra. Apabila kamu sholat, maka di depannya pasanglah sutra. Wal yadunu minha, dan mendekatlah. La yaqau syaitan alaihi sholatah. Setan tidak akan bisa memutus sholatmu. Ya. Ketika dipasang sutra, maka tidak akan diganggu oleh setan. Wa hadhihi sutra fatakunu jidaron. Sutra itu bisa dinding. Jadi dengan sholatnya maju, gitu lah. Sutranya kan dinding. Masa kan dengan sudah sholat di sini, ada orang mau lewat terus dadak di depan jenengan ini normalisasi toh. Mesti nggak ada kan itu kalau sudah dekat kayak gitu. Tapi kalau jenengan sholatnya di sana pinggir pintu, orangnya udah mau lewat mana jalannya situ, gitu loh. Jadi bisa juga dinding. Au asfawanaton atau tiang. Jadi kalau masjid yang besar kan banyak tiangnya, tiang dijadikan sutra. Kayak Masjidil Haram itu tiangnya banyak, masjid besar. Nah, kalau musola kita mau kecil ya loh, perlu pasang tiang nggak kuat atasnya nggak dulu. Nah, sekarang ada yang masjid besar saja nggak pakai tiang ya. Itu Baitur Rahman nggak pakai tiangnya. Kalau Kauman itu tiangnya banyak. Masjid Agung ada berapa itu tiangnya. Jadi boleh menghadap ke arah tiang. Au ason maghruzatan atau tongkat yang ditancap. Karena zaman Rasul masjidnya masih pasir, jadi bisa bawa tongkat ditancap gitu. Nah sekarang kalau bawa tongkatnya ada kakinya gitu ya. Tapi kalau bawa kayak gitu ke masjidnya malah menghalang-halangi ya. Ya kita ke depan atau kemana gitu ya. Nih, jadi bisa. Nama tadi. Wa aqalu dzalika ma yakunu mislu muakhiratir rihli wa ya al-khasbah alat yastanidu ilaiha ar-raqib. Ya. Nah, minimal paling pendek adalah tinggi pelana kuda. Setelah beberapa mencari ukuran pelana kuda itu kurang lebih 20 cm.
tingginya kurang lebih 20 cm. Kalau biji saya itu 9. Berarti gini, kalau gini 20 aja ya. Nah, kalau nggak ada yang lainnya ditaruh depan buat sutro gitu kan. Buat sutro. Ini Nabi bersabda, "Idza wada'a ahadukum baina yaday mislamu akhiratir rahli fal yusalli." Apabila salah satu di antara kalian meletakkan setinggi pelana kuda, maka sholatlah. Wala yubali man marra wara dzalik, dan tidak mengapa kalau ada orang lewat di luar itu. Wa idza taghadha hadis sutra fala yamsah ya li ahadin ayamurra amamahu fi shalah. Ketika jenengan sudah pakai sutra di depannya, orang yang mau lewat di sebelahnya sana nggak perlu dihalang-halangi, biar aman kita ya. Tapi kalau kita nggak pasang sutra lah, wajib menghalang-halangi orang yang mau lewat depannya. Ya, Rasul bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli." Apabila salah seorang dari kalian sholat, fala yada'u ahadan yamuru baina yadayhi. Jangan kau tinggalkan seorang yang melewati di depanmu. Wal yadra'ahu mastaqo. Tolaklah semampumu. Gitu. Fa in aba fal yuqatilhu fa inna huwa syaitan. Kalau enggak mau ya mani gelute, mau setan. Ya, maka yang paling aman adalah kita pasang sutra pembatas menghalang. Wa in kana qad arada hadza ba'dul ulama bi adilatin sahihuha wa ghairu sharih wa sarihuha wa ghairu sahih faqalu la yaqta as-shalah syai'. Jadi enggak ada kemudian yang mengatakan ketika tidak pakai sutra itu menjadi batal misalnya ya. Tapi kemudian ya tidak batal, tapi kemudian bahwa sholatnya itu kurang utama, kurang khusyuk dan seterusnya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak, tapi yang kuat tidak batal tapi mengurangi kekhusyukan. Faedah mururul jariyah as-sabira alati lam tahid layak ta'usholah li anaha la yuqalu laha imro'ah. Anak kecil yang lewat depan sholat kita, sholatnya tidak batal ya, karena yang batal itu wanita dewasa. Nggak tahu mungkin sholat di mana ya. Kalau sholat di Masjidil Haram itu kadang mungkin loh depannya dilewati wanita dewasa. Di tempat tawaf itu kan laki-laki perempuan campur. Tapi kalau di musola kita, di masjid kita sholat ada wanita dewasa berarti depan kita ya nggak mungkin gitu ya. Atau kalau dengan sholat di rumah lah, istri dengan yang wirawiri di depan ya mungkin ya. Ya, latak qaul mar'ah sholatal mar'ah wa su'ila hal yaqta'u sholah al-jariyah alati lam tahid qala la. Kemudian mururul mar'ah an yaminin wa yasari rajul wa yusari la yaqta'u sholah. Ketika perempuan itu lewatnya kanan kiri juga tidak batal ya. Wukuful mar'ah bisa dirajul la yubtilu sholata. Dan perempuan duduk atau tiduran di samping kita sholat itu juga tidak membatalkan. Bahkan Aisyah pernah berkata, karena Nabi yusolli minal lail. Nabi pernah sholat malam-malam. Wa ana ila jambi. Ya, dan aku di depannya. Wa ana haid. Padahal aku sedang haid. Wa alaya maratun wa alaihi ba'duhu ila jambi. Kadang-kadang ketika dia sujud itu menyenggol-nyenggol kaki saya. Artinya bahwa sholatnya ditunggui wanita dewasa itu tidak batal ya, tidak batal. Idza kunta tusallina fi jama'atin fala harja fil murur baina sufuf. Ketika kalian sholat jamaah, maka yang menjadi sutrohnya adalah imam. Justru ketika sholat jamaah, orang lewat di depan kita itu malah nggak apa-apa. Misalnya ada orang yang batal, kan mau tidak mau kan prepare juga, melinggir sini ke sana, nah itu nggak apa-apa ya. Artinya yang dilewati itu nggak apa-apa, karena sutrohnya adalah imam, tidak jamaah. Ya. Li'ana sutrotal imam, sutrotal makmum. Sutrohnya imam jadi sutrohnya makmum. Dalam hadis Ibnu Abbas ya pernah berkata, akbal tu rokiban ala atan. Ya. Aku menghadap orang yang
naik gitu Pak. Wa ana yaumaidin qad nahastu al-ihtilam. Aku batal itu. Kemudian saya di tengah-tengah itu Rasulullah yusolli bin nas di Mina. Di Mina Rasulullah itu sholat dengan banyak orang, famarartu baina yaday shaf. Maka aku mengendarai unta itu melewati shaf-shaf itu. Jadi kalau sekarang tidak bisa dibayangkan ya, nggak tahu mungkin kalau sholatnya itu di Arafah atau di Musdalifah gitu ya. Kalau di masjid terus, kalau sekarang kalau di Masjidil Haram ini terus dengan sepeda dalam masjid itu ya misalnya. Ya, itu lewatnya di depan orang-orang yang sholat ya. Fanazaltu fa'arsaltu al-atan tarta wa dakhaltu fi shaf falam yumkin dzalika alayya ahadun. Kemudian aku keluar mandi, kemudian ambil air dan aku masuk shaf lagi yang tadi saya tempati. Para sahabat tidak ada satupun yang mengingkarinya. Di sini menunjukkan bahwa ketika jamaah shafnya adalah apa? Sutrohnya adalah imam. Ya untuk sunnah fi'liyah baru dapat satu memasang sutra. Lanjutannya yang akan datang, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, Pak Mbok. Ini kaitannya dengan kuliah di dalam sholat berjamaah. Artinya ya masyarakat makmum. Ketika kita menjadi makmum, itu kadang di takbiratul ihram setelah imam takbiratul ihram makmum kan terus kemudian menyusul. Nah, makmum itu kadang-kadang menyuarakan takbirnya dengan suara jahar. Artinya sebelahnya juga terdengar, bahkan belakang juga terdengar. Kemudian ketika salam juga begitu. Atau mungkin pas doa-doa tertentu juga kadang itu hukumnya bagaimana? Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ini masalah sutroh. Berarti untuk di Indonesia di kita itu kan secara umum sajadah itu dianggap sutroh. Nah, padahal kalau kita menganggap sutroh ini secara umum aja ketika orang yang tidak sholat walaupun duduk di sajadah, kebetulan ada orang yang tidak pakai sajadah sedang sholat sunnah. Ini kadang-kadang dia tidak berani menginjak sajadah, malah justru lewat di depan orang sholat. Ini kan kebalik. Gitu. Nah, jadi pengalaman saya ketika ini masalah sutroh, saya di Masjidil Haram di lantai atas sendiri, turun mau sholat tahiyatul masjid di atas, ada kursi lipat ke sana banyak. Nah itu ternyata banyak orang yang tidak paham tentang sutroh. Kebetulan karena saya juga memahami sutroh itu, saya memakai kursi lipat itu saya jadikan sutroh. Begitu sholat itu diambil. Saya pikir, ini berarti kan kurang paham. Terus yang kedua, yang ketiga, keempat ini di Masjidil Haram itu dibanding dengan Masjid Nabawi itu sholatnya itu kan lebih tertib di Nabawi. Kalau di Mekah itu kan begitulah, artinya di depan orang sholat itu aja sudah banyak yang orang riwayat gitu, nggak teratur. Nah ini bagaimana? Yang pertama mengeraskan takbir intikal atau doa yang lain itu ya tidak dianjurkan kecuali memang dia adalah menjadi pembantu imam. Jadi misalnya nggak pakai pengeras suara, jamaahnya banyak, dan suaranya imam kurang keras, maka boleh salah satu dari jamaah itu untuk mengeraskan suara, menyambung suara imam agar memberitahu kepada jamaah di belakangnya kalau rukun sholat itu sudah pindah gitu ya. Tapi kalau itu kok secara umum kemudian semuanya juga keras kayak gitu kan menjadi tidak boleh. Jadi ya bagi makmum itu suaranya tidak keras sehingga sampai didengar banyak orang. Allahu Akbar ya biasa. Tidak kemudian mengeraskan.
kecuali tadi membantu imam untuk memberitahu kepada makmum. Orang bilang pengawet di Masjidil Haram misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maksudnya memang untuk membantu, ya, membantu imam. Kadang-kadang kan ketika mungkin speakernya mati atau apa, jamaahnya banyak. Pernah di masjid mana ya saya ikut jamaah dan saya pas di shop paling belakang sana masih berdiri sebelum imam itu sujud Pak. Jadi mau kok ya rak krungu, tidak rak krungu gitu ya. Lah, pembingung ketika kok orang sujud. Iya. Makanya dianjurkan suaranya keras imam itu. Kalau nggak bisa ya ada orang yang mengeraskan. Nah, urusan masalah sutroh, sajadah itu bukan sutroh, tapi sajadah itu alas. Jadi kalau kita nggak berani menginjak sajadahnya orang itu karena mungkin penghormatan terhadap orangnya mungkin. Tapi kalau kita berani melewati depannya orang sholat itu kan sebetulnya urusannya itu bukan sosial, tapi ini urusannya kan tetap spiritual masalahnya. Tapi kalau urusan sajadah mungkin urusannya kan sosial. Bisa jadi misalnya sajadah yang dirikan tak ikat saya itu kan kurang suka gitu ya. Nah, ikat sajadah buang kan gitu ya. Ini kan sosial. Tapi urusan lewat depannya orang sholat itu urusan spiritual. Sehingga bagi orang yang tidak tahu itu bisa jadi juga nggak tersinggung dengan sholat karena nggak tahu hukumnya. Orang lewat depannya jenengan saja tenang-tenang baik. Bahkan kalau dengan sholat malah di pintu misalnya kan karena nggak tahu aja. Karena melewati depan orang sholat itu adalah melanggar hak Allah bukan hak orang. Gitu ya. Maka memang harus ilmu. Gitu. Tanpa ilmu ya nggak bisa. Gitu ya. Tapi kalau tadi yang menginjak sajadah itu kan sosial. Karena sosial saya kira antara orang satu dengan orang lain bisa berbeda. Ada orang yang artinya orang itu barangnya dipakai orang itu misalnya nyantai itu ada. Tapi kesenggol ya kadang-kadang jadi masalah juga ada kan itu ya. Ya. Dan kemudian kalau di Mekah memang Masya Allah ya karena sedunia ya. Sedunia. Saya itu pernah pas haji itu terus ketika habis sholat asar sampai maghrib itu kan waktu panjang, kalau pulang kan hotelnya jauh Pak, jauh terus duduk-duduk ya bahas ilmu sama teman-teman ini. Ada yang dengarkan itu dari Turki, mesti paham Korea, mungkin aku bahasa Indonesia ngomong Turki dengarkan. Tapi ketika saya baca Al-Quran itu orang Turki itu ada yang dekat itu sambil bahasa isyaratnya itu dia ngalor ngelus-ngelus gitu kok pinter ngomong Indonesia. Orang Turki itu pada nggak pandai-pandai baca Al-Quran. Ternyata ketika dia baca itu belepotan benar, banyak lah yang seperti itu ya. Jadi artinya orang yang datang ke sana itu kan dari berbagai latar belakang kan itu ya. Nah, wong sing desa-desa Cina itu kadang-kadang kita kan terkenal Cina itu orang yang kaya, raya, sugih itu kan Cina yang ke Indonesia, yang Cina yang pelosok sana itu banyak. Saya pernah melihat naik eskalator itu kecepet Pak. Ternyata orang Cina itu. Berarti kan mesti Cina desa ya. Wah, kira gue kecepet. Jadi mau melewati eskalator itu pertama itu udah mundur-mundur gitu, meletek malah kecepet gitu. Oh ya Allah, itulah urusan teknologi yang seperti itu. Itu juga urusan masalah ibadah banyak yang tidak ngerti, ya. Banyak yang pernah di barisan laki-laki itu ada perempuan itu beberapa orang Indonesia. Kemudian belakangnya itu orang Arab itu lesu-lesu. Cara diterjemahkan wong wedok kaya ngene ngarep makane buri ngono. Digembar-gembar kan orang mudeng wong Jawa. Akhirnya orang Arab itu pergi jauh gitu ngalih barisannya. Ya Masya Allah karena di situ tempatnya orang sedunia gitu ya. Jadi ya kalau kondisi yang ada tidak bisa dijadikan standar gitu ya. Yang dijadikan standar ya tetap ulamanya bukan keadaan yang ada. Saya pernah duduk bersama orang Iran. Ya, pakai bahasa Iran saya nggak ngerti tapi dengan isyaratnya itu ngerti. Dia itu ada sandal, ada sepatu, ada apa itu di ada tas dititipkan di depan saya. Saya titip ini loh, saya mau ke Ka'bah gitu. Ternyata dia bawa satu tas itu tas bag. Dibawa ke Ka'bah diusap-usap gimana barangnya titip ke aku. Ya Allah orang Iran gitu ya. Oh ya Allah, jadi Masya Allah macam-macam karena memang di sana kumpulnya orang sedunia. Ya kita yang sudah tahu ilmu ya harus kita mengamalkan ilmunya semaksimal yang kita tahu. Pasang sutra diambil ya mungkin kita geser atau bagaimana agar kita aman
Dan orang yang lewat depan orang sholat juga banyak, orang yang menolak itu juga banyak, dan kadang-kadang ya tidak terselesaikan juga gitu ya. Karena orang di sana kumpulnya orang satu dunia, berbagai macam latar belakang. Ya orang yang sana itu kan haji itu juga yang gubernur ya ada, menteri ada, gitu loh. Nah, dosen-dosen ya ada. Tapi kan si petani ini, teman saya itu katanya haji di pesawat itu, karena orang biasa ngaret dan umurnya sudah 10 minggu wedhus. Orang tahu yang di udah pesawat itu melayu ini arep pedun. Jaringan wedhusnya lu diaret no. Malah ya Allah itu piye ada juga yang seperti itu gitu ya. Karena ya Masya Allah kumpulnya orang sedunia. Jadi jangan dengan bayangkan naik pesawat umroh, naik pesawat haji itu kayak panjenengan pergi ke Turki, ke Belanda, ke Amerika. Orang pergi ke Amerika mesti orang yang mempunyai memang kebutuhan ke sana dengan intelektualnya kan itu loh. Tapi naik haji umroh itu berbagai macam latar belakang dan lapisan. Ya, maka sehingga ketika di masjidnya sana juga campuran banyak orang yang tidak mudah untuk dikondisikan gitu ya. Itu apa? Cukup ya? Ya, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.